Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi perkenalan materi inisiasi pada sesi pertemuan kedua media digital. Materi kali ini mengarah kepada media dan hukum-hukum dasar media digital atau information technology. Pada dasarnya hukum dasar dalam media yang pertama itu berkaitan dengan inovasi. Media itu selalu berinovasi, media itu selalu berkembang, media itu selalu berubah. Contohnya dari dulu yang informasi hanya disebarkan melalui mulut ke mulut, berkembang dari menjadi kertas ataupun pengumuman ataupun poster ataupun selebaran. Itu menunjukkan adanya perubahan seiring dengan penemuan mesin 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 cetak, maka informasi berkembang, ya kan, media berkembang menjadi semacam majalah, ya kan, majalah, koran dan lain sebagainya, dan terus akhirnya berkembanglah menjadi media massa. Seiring dengan penemuan televisi, ya kan, dan radio, maka media pun berkembang menjadi radio dan televisi. Informasi semakin terkebar secara suara dan televisi. Televisi pun berkembang dari hanya mengandalkan warna hitam dan putih, black and white, berubah menjadi warna berwarna-warni. Dari televisi, media itu pun berkembang menjadi adanya penemuan internet di tahun 1970-an, ya. Penemuan internet itu merubah atau mendisrupsi media-media sebelumnya. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, itu cenderung penemuan media itu yang baru itu mendisrupsi penemuan-penemuan yang media, atau mengubah ataupun melakukan adanya suatu perombakan. Selanjutnya, setelah internet hingga munculnya tren berkembang adalah media sosial. Ketika media sosial berkembang dengan lahirnya Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, muncullah fitur-fitur untuk mengembangkan media sosial, yaitu mulai dari algoritma, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tren media akan selalu berinovasi ataupun selalu berubah, hingga munculnya sekarang tren seperti augmented reality, virtual reality. Itu merupakan bentuk-bentuk pengembangan dari disrupsi media yang sudah ada. Setelah bagaimana pertanyaan kedepannya, apa media digital seperti apa yang akan berkembang, itu masih menjadi kajian dan masih menjadi penelitian. Tetapi arahnya adalah seperti neuralink media. Jadi namanya media itu sudah ditanamkan, ada semacam chip yang ditanamkan di otak, dan itu bisa mempengaruhi otak dan mengkorelasikan otak, menghubungkan antara otak dengan media-media yang ada di sekitar seperti handphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Jadi neuralink, jadi orang itu tidak perlu lagi menggunakan tangan untuk mengetik, tapi ketika dia di dalam pikirannya sudah memerintahkan untuk mengetik sesuatu, akan muncul. Dan itu sudah dikembangkan oleh Elon Musk dan para miliarder-miliarder di Cina, dan menjadi akan media baru selanjutnya. Jadi ketika kita berbicara tentang media digital, maka kita akan terus berbicara tentang masalah inovasi. Selanjutnya, ketika media digital itu memiliki hukum dasar selain berinovasi, yaitu memiliki asas manfaat. Asas manfaat itu cenderungnya baik positif, baik negatif, baik untuk memperbaharui ataupun mengubah. Jadi asas manfaat ini tergantung dengan siapa yang menggunakannya. Ketika menggunakannya untuk kebaikan, maka itu akan menjadi suatu hal yang baik. Untuk menjadi suatu kejahatan, maka itu bisa saja menjadi suatu hal yang buruk. Itu yang akan menjadi pertimbangan dalam penggunaan media digital. Kemudian hukum utama media digital menurut saya, ya, dalam pembelajaran yang saya alami dan saya kaji, media digital itu selalu berkaitan dengan orientasi keuntungan. Jadi akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu, ya kan, apa itu korporasi atau konglomerasi, untuk mengeruk keuntungan. Di mana media itu adalah semacam surganya uang, ya kan, surganya data. Seperti kita ketahui, siapa yang menguasai Facebook, siapa yang menguasai media digital saat ini, maka dia akan menguasai dunia.
ya kan? Dia akan menguasai keuangan dunia, dia akan menguasai iklan dunia, dan itu kita sudah rasakan bahwa masyarakat Indonesia itu hanya menjadi penonton, hanya menjadi uploader, hanya menjadi sharing dan lain sebagainya, hanya sumber data untuk menjadi iklan saja. Kemudian yang keempat, media digital itu selalu berkaitan dengan upaya untuk mempengaruhi kepentingan opini publik. Kenapa? Siapapun yang menggunakan media digital, dia akan menguasai peradaban dunia. Dan ketika peradaban dunia itu sudah dikuasai, maka dia akan menjadi suatu pemenang. Demikian materi inisiasi kali ini yang disampaikan. Salam, selamat belajar, dan selamat berkarya.